Saya bukan membela sesuatu yang salah ya. Saya hanya ingin menyampaikan suatu kebenaran yang saya pahami. Lah dari kasus Az-Zaitun ini saya pikir saya lihat sudah sangat menyimpang dari apa yang diharapkan di awal itu di masyarakat. Az-Zaitun itu katanya ingin mendirikan negara dalam negara. Saya memang dari dulu gerakan saya itu melawan radikalisme. Tapi saya lihat kemarin ini kok yang dipermasalahkan berita di luar penista agama. Lucu yang dibahas. Yang dibahas tentang lagi apa? Ya fikih lah, hukum ibadah. Itu kan furu'iyah. Itu debatable. Itu katanya sholatnya, softnya. Udahlah. Itu kan masing-masing. Kalau kita mau lihat di Mekah juga sholat campur perempuan. Masalah yang begini tidak bisa ditanggapin dengan hukum. Ajak dialog. Kan di Al-Quran udah dikasih tahu tuh di surat An-Nahl 125. Ajakan dengan cara hikmah. Jangan berdebatlah dengan yang baik. Nggak usahlah kita mau melampaui Tuhan mengatakan mereka itu sesat. Padahal di ayat itu sudah dikasih tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang tersesat. Dan siapa yang mendapat petunjuk. Lah itulah. Lah itu saya lihat lagi apa? Lari lagi masalahnya isu sertifikat kayak rekening banyak. Apa terus? Ini apalagi, itu saya lihat lagi usaha kapalnya ditutup, usaha kayunya ditutup, katanya nggak ada izin. Lah, ini mau dibawa kemana nih masalah ini? Kalau kita mau cari kesalahan, setiap orang tuh punya salah, nggak usah Az-Zaitun. Fokuskan aja lah, hal-hal apa sih? Apalagi Az-Zaitun kan suatu gerakan yayasan untuk umat, bukan profit, bukan konglomerat. Andaikan itu ada pemilikan PG atas nama PG, sertifikat, banyak, ya saya pikir semua yayasan begitu sekarang. Banyak menggunakan nama pribadi. Tapi kita lihat, bergerak apa enggak ini yayasan ini? Mengajak kebaikan apa enggak? Itu aja. Jadi, marilah kita tuh berpikir yang enak lah. Jangan kita memaksakan satu keyakinan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita tidak bisa dapat mengklaim pendapat saya mutlak untuk semua. Apalagi hal ritual. Kapan selesai negeri ini ribut isu agama? Maksud Anda adalah pihak kepolisian, pemerintah cari-cari kesalahan Panji begitu? Saya pikir lah sudah menyimpang kok. Kalau cuma perbedaan ritual apa harus dibawa ke polisi? Kasih aja penjelasan. Kasih penjelasan, nggak bisa. Kita menuduh itu orang kafir, nggak bisa. Maaf aja lah, NU dan Muhammadiyah aja udah beda jauh. Ritual NU itu banyak di Muhammadiyah atau di Wahabi dibilang musyrik ke kuburan. Kok bisa damai? Lah kita harus membuka peluang. Perbedaan itu akan terjadi. Selama masih belum ada yang memiliki otoritas langit, yang di sini Nabi, itu perbedaan terjadi. Dan kita nggak perlu merasa saya paling benar. Lah ini terus kalau digelorakan terus, negeri ini pecah. Sekarang sesama Islam aja sudah saling penista agama. Ada yang mau demo dengan cara kekerasan. Saya membela sedikit dibilang mau dibunuh. Saya kafir. Ini sudah terjadi. Besok yang saya khawatirin apa? Akumulasinya apa? Terjadi kepada minoritas. Bisa saja dituduh sesat kafir. Contoh lah kita lihat negara Arab. Isu madhab, Sunni dan Syiah. Ini persepsi manusia yang relatif. Agama ini semua relatif yang ada kita yakini saat ini. Karena kita bukan pemilik kebenaran mutlak. Isu relatif aja bisa saling bunuh. Gara-gara isu madhab, sunnah dan syiah. Bukan mustahil akan dibawa kemari. Ini saya lihat kok saya khawatir ada gerakan-gerakan yang ingin merusak. Mungkin kita nggak tahu secara langsung kita dimanfaatkan. Banyak loh negara luar tuh nggak suka Indonesia maju. Maaf. Isu ISIS itu juga yang buat Amerika. Saya juga khawatir ada kekacauan di Indonesia tentang isu agama, ini pepesan kosong, ini ada yang mainin. Bahaya loh, ini terus terakumulasi. Oke, ini bahaya. Artinya kasus hukum yang saat ini sedang menjerat Panji Gumilang gitu ya, dugaan kasus penistaan agama tidak tepat menurut Anda? Saya tidak menolak kasus penistaan agama dibawa ke hukum. Itu nggak boleh ranah keimanan dihukum. Tidak setuju juga Bapak Panji akan misalnya kalau tentang penista agama dia dihukum, saya tidak setuju. Karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi itu menghukumi hukum itu kalau menyangkut dosa universal, menyangkut maslahat dengan orang lain. Nabi dalam Piagam Madinah itu melindungi semua aliran agama. Nabi tidak memaksa dalam hal keimanan, tapi dalam hal hukum universal ada orang mencuri atau siapapun itu Nabi bertindak. Tapi untuk keimanan nggak ada di baku hukum. Al-Quran jelas kok, ajar dengan hikmah, berdebatlah dengan baik. Jangan Anda menuduh orang sesat. Yang tahu siapa yang sesat itu hanya Tuhan. Tapi tahukah Habib Kribo bahwa alur proses hukum di kepolisian, penyidik Bareskrim Polri tidak bekerja sendiri. Ia menggunakan berlandaskan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia sehingga bisa mendalami dugaan penistaan agama Habib Kribo. Kan ada ukurannya penistaan agama. Majelis Ulama Indonesia itu nggak mutlak. Nggak ada yang mutlak. Sudah banyak yang kena Habib Kribo gara-gara
Penistaan agama sudah banyak yang Justru kena. saya dari pertama menolak ada hukum penista agama harus dihapus. Kalau enggak negeri ini apa? Gonjang-ganjing isu agama. Saya sekarang dilaporin polisi di Makassar. Saya katanya dibilang apa? Penista agama. Maaf, saya jelek-jelek ini juga Habib. Enggak, saya akan jual agamanya Rasulullah. Tapi orang yang melihat pandangannya lemah, saya dituduh penista agama. Dilaporkan saya di Sulawesi. Saya yakin kalau Nabi Muhammad ini hari ada pasti dituduh penista agama. Kenapa? Banyak kita ini pemahaman kita yang masih salah. Kita merasa paling benar. Kan tadi sudah saya jelaskan, Islam terpecah banyak aliran. Siapa yang bisa mengklaim paling sempurna? Enggak ada. Itu hanya Tuhan. Nah, kalau masalah ibadah ritual tidak mengancam orang lain. Kalau andaikan dia sembahyang, habis sembahyang bunuh orang, ini boleh kita usut. Kalau dia habis sembahyang nonjok orang, ini boleh kita lawan. Kalau cuma dia sendiri di tempat, biarin, kita jelasin aja. Oh, dia nggak mau. Dia nggak mau, ya kita jelasin lagi, nggak usah dipaksa. Nggak usah dilabelin penista agama kafir. Beragamalah yang enak. Jangan berubah dari, merubah diri jadi Tuhan. Itu aja. Mana pasukanku? Bukit Watu Gupit. Subhanallah. Beda. Dihabisin dulu sini. Gelasnya dihabisin dulu sini. Beda. Betapa kayanya Indonesia kita. Pantai Selatan. Sini aja dulu. 2 Suro Kalah. 1445 Hijriah.